Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI, Guru Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan sejenak membahas tentang guru yang penyayang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perjalanan menjadi seorang guru tidak selalu berjalan mulus, tetapi banyak persoalan, banyak permasalahan. Di antara banyak persoalan dan permasalahan yang dihadapi guru adalah tentang siswa. Ada saja siswa yang tidak semangat belajar, tidak paham-paham, nilai prestasinya rendah, kemudian tidak beradab, tidak mengerjakan tugas, ataupun permasalahan yang lain. Tentu itu adalah hal yang wajar, mengingat siswa kita heterogen, dengan latar belakang berbeda, dengan gaya belajar yang berbeda pula. Itu adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika kita seorang guru menyikapi semua permasalahan itu dengan negatif. Kita tidak menutup mata, bahkan sering disampaikan, diberitakan di TV, ada oknum guru yang marah, kesal ketika menghadapi permasalahan siswa, kemudian bertindak kekerasan. Ada yang memukul, ada yang menendang, atau setidaknya seringkali membuli seorang siswa karena permasalahannya itu. Tentu ini bukan solusi yang tepat. Tentu ini bukan jalan keluar yang pas. Tetapi yang pas, yang tepat ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan siswa adalah dengan sifat kasih sayang. Kasih sayang bukan berarti lemah, bukan berarti tidak tegas, tetapi kasih sayang adalah perpaduan antara ketegasan dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan prinsip kasih sayang itu dalam surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, dan berkat rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lanfadu min khalik, apabila kamu bersikap keras dan kasar, pasti mereka menjauh darimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan doakanlah ampun untuk mereka. Wasawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa'iza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Prinsipnya adalah lemah lembut, prinsipnya adalah kasih sayang. Kenapa? Karena kalau sampai kita bersikap keras, bersikap kasar kepada murid, bukannya mereka makin paham, makin mendekat, makin sadar, tetapi lanfadu min khawlik, mereka akan semakin jauh, menjauh dari ilmu, menjauh dari diri kita. Tentu itu bukan hal yang kita harapkan. Nah, dalam kaitannya kasih sayang ini, setidaknya ada 8 momentum, ada 8 waktu di mana guru harus menjadi seorang penyayang. Yang pertama adalah kasih sayang ketika mendidik anak. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mencintai anak-anak, untuk mencintai dunia anak. Rasulullah SAW seringkali mencium anak, seringkali mencium cucunya Hasan dan Husain. Bahkan suatu ketika disaksikan oleh sahabat namanya Aqra' bin Habis. Dia menyatakan, aku punya 10 anak, tetapi tidak pernah aku cium sama sekali. Maka Nabi Muhammad menyatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Prinsipnya adalah kasih sayang. Ketika kita memproklamasikan diri sebagai guru, maka disitulah ketika mengajar, ketika menghadapi persoalan, semuanya harus dilandasi dengan sikap kasih sayang. Tentu menyesuaikan. Kalau anak kecil mungkin bisa kita peluk, bisa kita cium ya. Tapi tentu saja bukan tekniknya itu, bukan soal menciumnya itu sebagaimana yang dicontohkan Nabi. Tetapi prinsipnya adalah kasih sayang kepada anak didik kita menyesuaikan dengan tumbuh kembang mereka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang dalam mengajar anak.
Kalau yang pertama tadi adalah dalam mendidik, dalam artian niat, motivasi, mindset kita sebagai seorang guru adalah kasih sayang. Ini yang kedua adalah tentang aplikasinya, yaitu ketika mengajar harus dengan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW sangat penuh kasih sayang ketika melihat dan mengajarkan anak didiknya. Ketika Nabi melihat seorang anak menjulurkan tangan ke berbagai sisi makanan, semuanya diambili, mohon maaf, sampai dilewati di ketiaknya. Maka Nabi Muhammad dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, memberikan pesan, memberikan pengajaran, ya gulam, samillaha wa qul biyaminika wa qul mimma yalik. Wahai gulam, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang dekat denganmu. Pengajaran yang luar biasa. Padahal anak ini ada di tengah banyak orang, ada di tengah banyak orang yang lebih dewasa. Tetapi Nabi Muhammad tidak menghardik, tidak mencela, tetapi apa? Menyampaikannya dengan penuh kasih sayang. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kasih sayang menghadapi ketidaktahuan anak didik. Tentu saja semua anak didik itu pemahamannya tidak sama. Semua anak didik itu tidak semuanya paham dengan ilmu yang kita sampaikan. Kalau ada satu dua bahkan banyak yang tidak paham, tentu bukan tugas kita untuk marah, tetapi adalah menyampaikan kembali. Nabi Muhammad SAW itu adalah guru yang sangat luar biasa ketika beliau menghadapi ketidaktahuan seorang sahabat. Ketidaktahuan peserta didik beliau. Ada seorang sahabat namanya adalah Muawiyah bin Hakam. Dia tidak tahu bahwasanya kalau dalam sholat tidak boleh membaca bacaan selain bacaan sholat. Ketika dia ikut jamaah bersama Nabi dengan para sahabat, ada sahabat yang bersin, hajing. Maka Muawiyah bin Hakam ini refleks mengucapkan yarhamukallah. Dan kontan saja para sahabat itu menepuk tangan dan menepuk paha sebagai tanda meminta Muawiyah untuk tidak berkata-kata selain bacaan sholat. Karena nih dalam hal itu dia paham, maka Muawiyah ini merasa tertekan, mencekam. Waduh, saya salah apa ini? Waduh, saya kok dimarahi sama para sahabat dengan kode-kode mereka, dengan menepuk tangan mereka, dengan menepuk paha mereka. Apa salah saya? Dia juga membayangkan, waduh, nanti bagaimana ini saya dimarahi Nabi nih, karena saya melakukan pelanggaran. Tetapi setelah sholat selesai, dan Nabi Muhammad memberikan pengajaran, lihatlah kesaksian dari Muawiyah bin Hakam tentang cara mengajarnya Nabi Muhammad. Muawiyah bersaksi, demi ayah dan ibuku, ma ra'aita mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Demi ayah dan ibuku, aku tidak pernah melihat seorang guru, seorang pengajar, baik sebelumnya ataupun sesudahnya, yang pengajarannya lebih baik daripada Nabi Muhammad. Beliau tidak membentak, beliau tidak mencela, beliau tidak mencaci, tetapi beliau menjelaskan apa masalahnya. Dan itu sangat berkesan di hati Muawiyah bin Hakam yang tadinya tidak tahu, melakukan pelanggaran karena tidak tahu, merasa terancam, merasa khawatir mau dihukum. Tetapi tiba-tiba Nabi Muhammad dengan prinsip kasih sayangnya, kasih sayang beliau, memberikan pengajaran yang sangat layak, memberitahukan letak mana pelanggarannya dan harus bagaimana dengan penuh kesaksian, dengan penuh kasih sayang, sehingga Muawiyah bin Hakam merasa sangat terkesan. Luar biasa. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah kasih sayang dalam menghadapi pertanyaan anak. Tentu saja bagi kita para guru sering menghadapi pertanyaan, sering mendapatkan pertanyaan. Mulai pertanyaan yang lumrah sampai pertanyaan yang tidak wajar. Terutama juga bagi para bapak ibu guru di usia dini, ya. Anak-anak kadang ceriwis, tanya ini, tanya itu, ini lagi, diulang lagi, tanya lagi, dan begitu seterusnya. Dan itulah perlu prinsip kasih sayang. Ketika anak-anak bertanya kepada kita, itu tandanya anak-anak percaya pada kita gurunya untuk menjawab ketidaktahuan pertanyaan yang ada di kepala mereka.
Meskipun pertanyaan itu aneh, meskipun pertanyaan itu tidak mutu, meskipun pertanyaan itu sepele, alah masa kita aja nggak tahu. Bukan itu, tetapi ini adalah soal trust, soal kepercayaan. Jangan sampai kalau kita ini marah, kalau kita ini tidak menanggapi pertanyaan mereka, malah mereka bertanya kepada orang lain yang belum tentu jawabannya tepat, yang belum tentu jawabannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang harus kita ikuti. Nabi Muhammad SAW seringkali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang kadang aneh tidak mutu. Di dalam Al-Quran dicatat ada banyak ayat, beberapa ayat yang diawali dengan yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu Muhammad. Dan pertanyaannya, ada yang tanya tentang bulan sabit, tanya tentang perang di bulan haram, tanya tentang rampasan perang, tanya tentang haid, tanya tentang anak yatim, tanya tentang khamr dan judi, tanya tentang Zulkarnain, tanya tentang gunung. Dan itu semuanya ditanggapi dengan positif oleh Nabi Muhammad. Maka setidak mutu apapun pertanyaan dari anak-anak, sesaru apapun, setabu apapun pertanyaan dari anak-anak, maka tugas kita adalah menjawab dengan baik. Jangan sampai ketika kita tidak mau menjawab, anak-anak kita lari tanya pada orang lain, pada orang yang tidak jelas, yang jawabannya malah mengkhawatirkan, menyesatkan kalau sampai salah. Na'udzubillah. Ini yang keempat, menyayangi, guru penyayang ketika menghadapi pertanyaan anak. Yang kelima adalah sikap penyayang, guru penyayang ketika menghadapi permintaan aneh dari anak. Ini bukan lagi pertanyaan, tapi permintaan aneh dari anak. Tentu tekniknya berbeda-beda, tetapi prinsipnya adalah kasih sayang. Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk menyikapi dengan sikap tenang, dengan sikap lemah lembut, sabar. Bukan lemah, bukan tidak tegas, tetapi tetap kasih sayang. Nabi Muhammad pernah didatangi oleh seorang pemuda. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Luar biasa. Para sahabat sudah emosi, ya, sudah marah. Bagaimana kamu seorang muslim kok minta izin berzina? Sudah mau marah. Sampai sahabat bilang, diam kamu, jangan usul, jangan minta yang aneh-aneh. Tetapi Nabi Muhammad mempersilahkan. Silahkan kamu mau ngomong apa? Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Tapi Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayangnya, karena mindset beliau adalah kasih sayang, maka walaupun, kalau bahasa kita, walaupun hatinya panas tapi kepala tetap dingin. Dan tentu saja kita yakin Nabi Muhammad hati dan kepala beliau dingin, tidak seperti kita. Kadang hati panas, kepala ikut panas, kepala panas, hatinya pun terbakar, begitu ya. Tetapi kalau bahasa kita adalah walaupun kita menghadapi sesuatu yang aneh, kepala ini tetap dingin. Kenapa? Karena mindsetnya adalah kasih sayang. Nabi Muhammad balik tanya kepada sahabat yang minta zina ini, minta izin ini. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu dizinai oleh orang? Tentu nggak mau ya Rasulullah. Saya tidak rela ibu saya berzina atau dizinai oleh orang lain. Bagaimana kalau adik perempuanmu, saudara perempuanmu, adik kakak perempuanmu dizinai atau berzina dengan orang lain? Dan begitu seterusnya. Nabi Muhammad memberikan analogi, memberikan perumpamaan, pencerahan. Sampai akhirnya si pemuda ini sadar bahwa kalau dia berzina bisa jadi dengan ibunya seseorang, dengan saudaranya perempuan seseorang, dengan anaknya seseorang, dan itu membuat kesadaran. Mulai dari permintaan aneh ditanggapi dengan kepala dingin, dengan sikap kasih sayang, membuahkan hasil yang luar biasa. Yang keenam adalah menjadi guru penyayang ketika menjadi pendengar yang baik untuk anak didik. Salah satu kunci kesuksesan seorang guru, seorang pendidik, seorang mu'alim adalah dia bisa menjadi pendengar yang baik. Apa itu maksudnya pendengar yang baik?
tidak cuma mendengar keluh kesah anak, tetapi juga betul-betul konsen dalam mendengarkan curahan hati, dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak didik kita. Tentu semakin dewasa anak didik kita, semakin pandai bicara, dan dia kadang-kadang membutuhkan tempat curhat. Dan kita sebagai guru harus bisa menerima curhatan itu, bisa mendengar cerita-cerita mereka dengan baik, dan kemudian menanggapinya dengan positif. Tentu saja dengan batasan-batasan yang layak, dengan batasan-batasan yang memang sepatutnya antara guru dengan murid. Nabi Muhammad SAW adalah salah satu contoh profil beliau menjadi pendengar yang baik. Lihatlah, ketika Nabi Muhammad SAW mendengarkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha cerita, dan ceritanya tidak pendek. Ceritanya adalah tentang 11 pasangan suami istri. Tentang 11 pasangan suami istri. Bukan suatu cerita pendek gitu ya. Tetapi ceritanya agak panjang nih. Ya, ada 11. Dan Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan sabar, mendengarkan dengan baik tanpa memutus pembicaraan cerita dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan begitu sudah menyimak, begitu sudah mendengarkan dengan baik, Nabi Muhammad memberikan pesan yang sangat positif, merespon dengan baik. Aku dan kamu adalah seperti Abu Zar'in dan Ummu Zar'in. Tetapi Abu Zar'in menceraikan istrinya, sementara aku tidak menceraikan kamu. Luar biasa. 11 kisah didengarkan dengan baik oleh Nabi Muhammad. Dan begitulah kita, seorang guru, harus menjadi pendengar yang baik untuk anak didik kita dalam kondisi-kondisi yang memang layak, yang memang patut dalam interaksi antara guru dengan seorang murid. Yang ketujuh adalah menjadi penyayang ketika melihat pelanggaran anak. Tentu saja anak-anak itu sangat rawan untuk melanggar, bahkan memang ada anak-anak yang dablek ya, memang sengaja mencuri perhatian dengan melanggar peraturan. Bagi kita seorang guru, maka tantangannya adalah tetap menjadi seorang yang penyayang. Apalagi kalau pelanggaran itu sifatnya adalah karena ketidaktahuan, ketidakpemahaman. Setiap pelanggaran itu harus ditoleransi dengan baik, harus disikapi dengan baik. Tentu kita pernah mendengar kisah seorang Arab Badui masuk masjid, tiba-tiba buang air kecil di sana. Sahabat marah, sahabat emosi. Tapi Nabi Muhammad menenangkan para sahabat ya, untuk membiarkan dia sampai selesai buang hajat terlebih dahulu. Barulah selesai, Nabi Muhammad meminta sahabat menyiram bekas najis itu dengan setimba air, dan kemudian memanggil si Badui. Ini adalah masjid, tempatnya untuk ibadah, tempatnya untuk baca Quran, dan bukan untuk buang air kecil. Ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang mungkin kalau di zaman kita sekarang, wah, bisa habis itu. Kalau ada anak kecil kok buang air kecil di masjid, waduh, bisa dihabisi itu sama bapak-bapak. Ini tahu nggak, kamu masjid malah nggak pakai pampers, mau buang air kecil, di sini najis semuanya. Nah, tapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Tetap tenang dan kemudian menyampaikan apa yang harusnya dilakukan. Yang kedelapan adalah yang terakhir. Momentum guru penyayang adalah ketika guru disakiti oleh anak. Kita tahu bahwa banyak sekali dalam berita-berita di TV ada murid menyakiti guru, bahkan murid menantang guru, murid memukul guru. Nggak cuma muridnya, orang tuanya juga gitu ya, ikut-ikutan, na'udzubillah. Maka apa yang dilakukan? Inilah mindset kasih sayang harus tetap dilakukan. Nabi Muhammad mengalami banyak penderitaan, makin lama ketika beliau awal-awal dakwah mengalami penyiksaan, dan Nabi Muhammad SAW tetap menggunakan mindset kasih sayangnya, menggunakan pemikiran landasan kasih sayangnya. Ketika Nabi Muhammad ditawari oleh malaikat gunung, sehabis beliau
Sambit oleh batu, berdarah beliau, nangis Nabi Muhammad. Datang malaikat gunung, ya Muhammad, apa yang kamu minta akan aku laksanakan. Kalau kamu mau Muhammad, aku akan angkat gunung dan timpakan pada mereka. Tawaran yang menggiurkan, ya, tawaran yang menggiurkan. Kalau mungkin kita nih yang disakiti, ya, ada tawaran begitu, siapa yang nyakitin kamu, tak balesin sini. Wah, mungkin kita akan bilang, sikat bos. Tapi Nabi Muhammad tetap penyayang dan kemudian menyatakan, aku hanya berharap bahwa di antara tulang sulbi mereka akan lahir anak cucu keturunan yang kemudian akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak mengetahuinya. Inilah 8 momentum seorang guru penyayang. Setidaknya di 8 momentum ini betul-betul guru harus menjadi seorang penyayang. Tetap semangat. Salam dari saya, Tanto Guru PAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.